ke ibadah raya dalam talian BN Praise Valley. Kami sangat bersuka cita jemaat Tuhan tetap setia bersama-sama dalam ibadah ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan karena Tuhan memimpin kita, menolong kita dan membangun kehidupan kita sampai hari ini. Sebelum memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya membawa kita untuk membaca beberapa petikan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa dan saya memimpin kita dalam doa. Oh haleluya Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih tetap setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kami dapat daripada-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, hamba serahkan ibadah raya kami dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau menjamah kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami dapat merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Beri kami roh sukacita Tuhan, karena kami ingin memuji dan menyembah-Mu selepas ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah setiap pribadi kami Tuhan, biarlah kami tetap setia di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikan ku kekuatan. Semuanya nyanyikan bersama-sama untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku, bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin.
terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kala dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah berada dalam hadirat-Mu, Tuhan, bersama-Mu, memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Itu yang kami rindukan, itu yang kami dambakan, Tuhan. Selalu berada dalam hadirat-Mu. Mari kita puji, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat
Kala tambang hidupku, kala satu di hatiku, ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Benar Tuhan, kami ingin Engkau lebih dari segala apa yang kami ada. Karena kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu dan lawatan-Mu dalam hidup kami. Berada dalam hadirat-Mu adalah saat terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami sembah. Terima kasih Tuhan. Shalom, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Yesus itu baik bagi saya dan saudara. Sekali lagi pada pagi hari ini kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa di dalam online service PM Press Valley ya. Jadi saudara, kita mengucap syukur karena diberi kesempatan dan juga peluang untuk bersama-sama dalam sesi ibadah raya pada pagi hari ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada barisan pujian penyembahan yang begitu setia setiap minggu menyediakan video online service kita ya. Dan segala pujian, syukur, hormat hanyalah bagi Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan mendengar sedikit daripada firman Tuhan yang saya akan bawakan kepada kita menjadi pegangan hidup kita sepanjang pandemik ini ya. Kalau kita lihat dari hari ke hari, keadaan semakin mencabar, keadaan semakin sukar. Tetapi ingat saudara bahwa Tuhan Yesus sentiasa memelihara kita, melindungi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini datang di hadapan takhta-Mu. Kami Tuhan rindu untuk mendengar isi hati Bapa melalui firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Berbicaralah lewat Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hati kami satu persatu dimanapun kami berada saat ini. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau jamah mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi bagian kami Tuhan. Kau berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu mengaku tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan Yesus yang ada dan akan berbicara bagi kami lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan mengangkatkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 147 ayat 2 sampai ayat yang ke-15. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, Ia menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga,
Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Dia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Nah saudara, ayat yang kita bacakan ini sungguh jelas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang meneguhkan. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini saya mengangkatkan satu tema perkongsian yang berbunyi, Tuhan memperdulikan hidup saudara. Tuhan memperdulikan hidup Anda. Sebelum saya pergi lebih lanjut dalam firman Tuhan ini, saya ingin menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah saudara dikecewakan? Yang kedua, pernahkah saudara patah hati ataupun putus asa? Yang ketiga, pernahkah saudara berada di dalam lembah kekelaman? Di titik hitam di dalam hidup saudara? Jawab dalam hati saudara. Jadi saudara, mengapa saya tanyakan pertanyaan ini? Kita semua pernah mengalaminya. Kita semua pernah kecewa. Kita pernah patah hati ataupun putus asa. Kita pernah berada di dalam titik hitam dalam hidup kita. Di titik yang paling bawah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ingin saya katakan bahwa kita ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah manusia, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Nah, ingat bahwa Tuhan mempedulikan hidup saudara. Tuhan pedulikan hidup Anda. Siapapun engkau, dimanapun engkau, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tetap memperdulikan engkau. Tuhan tetap memerhatikan dan memelihara, melindungi engkau. Walaupun saat ini engkau rasa tidak dapat merasakan Tuhan itu ada, tidak dapat melihat kewujudan Tuhan itu. Tapi ingat saudara, pribadi yang sangat memerhatikan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang setia menopang hidup saudara. Kita semua sebagai manusia, kita senang hidup di atas, kita senang hidup di pergunungan, kita senang hidup di tempat-tempat tinggi di dunia ini. Kita senang berada di bangunan tinggi, kita senang berada di atas puncak gunung. Oleh sebab itu banyak orang, mereka pergi mendaki gunung. Mereka ingin menakluki gunung-gunung tinggi. Ada juga manusia yang ingin membina rumah di atas pergunungan. Kenapa saudara? Sebab di pergunungan pemandangannya sangat cantik. Apabila kita lihat, memerhatikan pemandangan daripada puncak gunung,
sangat cantik pemandangan yang kita dapat lihat. Dan udaranya nyaman, segar, dan juga pemandangan kita luas. Kita dapat lihat semua persekitaran. Ya. Jadi banyak orang juga pergi bertapa di gunung-gunung, pergi menuntut ilmu di gunung-gunung. Mereka senang pergi cari ilmu di gunung. Nah, sebagai orang percaya, kita pergi berdoa di gunung. Betul tak saudara? Nah, itu sebabnya ada gunung doa, ya. Ada gunung Gunung Murud, tempat kita berdoa. Ya, gunung-gunung yang tinggi di mana kita percaya ada Tuhan menyertai kita dan mendengar doa kita di gunung. Walaupun seringkali kita berdoa di tempat di kamar kita, dan ada kalanya baik juga kita pergi berdoa di gunung doa, saudara. Ya, jarang sekali orang ingin hidup di dalam lembah kekelaman. Jarang sekali orang hidup di dalam lembah kekecewaan, lembah keputusasaan. Tiada orang ingin hidup di dalam keadaan yang kecewa. Betul tak saudara? Saya pun tidak mau hidup dalam kecewa, dalam keadaan kekecewaan. Kenapa saudara? Sebab apabila kita hidup di dalam keadaan yang kecewa, kita rasa terbatas, kita rasa tidak bebas, kita rasa putus asa, kita rasa lemah, kita rasa terhalang, ya. Karena di lembah-lembah itu banyak halangan dia. Di lembah-lembah itu banyak pokok, banyak batu, banyak dan sebagainya yang menghalangi kita. Namun, satu keistimewaan berada di lembah. Tanaman ataupun tumbuhan menghijau di lembah-lembah. Banyak sayur-sayuran yang orang tanam di lembah-lembah. Banyak kebun-kebun berada di lembah-lembah. Karena di situ bunga-bunga mekar, sayur-sayurannya segar, dan segala jenis tanaman yang ditanam di lembah subur. Di puncak gunung ada batu yang mana akar pokok tidak dapat tumbuh. Ya betul saudara. Jarang sekali kita lihat orang tanam sayur, tanam kobis di puncak gunung sana. Jarang sekali kita lihat orang tanam sawit di Gunung Kinabalu sana. Kan? Nah, tapi kita lihat orang ataupun pekebun-pekebun, petani-petani mereka tanam tanaman mereka di kawasan-kawasan rendah, kawasan yang berlembah, ya. Nah, di lembah banyak pokok dapat hasilkan buah dengan berlimpah. Di lembah di mana hati Anda yang terluka. Di dalam ilustrasi yang saya bagikan ini, yaitu di lembah di mana hati kita terluka. Lembah itu di mana kita rasa kecewa, kita rasa putus asa. Di sanalah tempat penuaian Anda yang terbesar. Disitulah waktu Anda menuai. Menuai apa saudara? Nah, menuai kekuatan, menuai kasih karunia Tuhan. Di situ kasih karunia Tuhan dicurahkan bagi kita. Saat kita lemah, saat kita putus asa, saat kita kecewa dalam hidup ini, di situ kita akan menemui kasih, yaitu kasih Kristus. Dan datanglah mendekat kepada Dia. Seperti ayat yang kita bacakan ini. Dalam ayat yang ke-7 tadi, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Datanglah menyembah Tuhan, datanglah bermazmur, berbicara dengan Tuhan dalam hidup ini. Saat kita kecewa, jangan pergi cari dukun, jangan pergi cari pawang ataupun bomo, jangan
Jangan pergi cari ilmu-ilmu hitam, ilmu gaib dan sebagainya untuk mengatasi masalah hidup kita. Carilah Tuhan Yesus. Dia sedia membantu dan Dia sedia memberi kasih-Nya kepada saudara. Malah Dia sudah memberikan hidup-Nya bagi kita semua sebagai orang percaya, dan kita diselamatkan. Bukan saja diselamatkan, tetapi kita beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Kita lihat ayat yang ke-9. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ayat ini begitu jelas memberitahukan kepada kita bahwa bukan sekadar hewan-hewan, bukan sekadar burung-burung gagak yang Tuhan pelihara, yang Tuhan sediakan makanan, tetapi juga kepada ciptaannya yang khusus ini, ciptaannya yang istimewa ini, yaitu manusia, yaitu saya dan saudara. Kalau burung gagak pun diberi makanan, sudah pasti kita juga menerima makanan. Nah, bukan sekadar makanan jasmani, saudara, tetapi sampai makanan rohani yang menguatkan jiwa kita, yang menyegarkan hati kita. Tuhan ingin Anda menjadi orang yang tahu, yang sadar bahwa kekecewaan tidak dapat mengubah cara pandang kita kepada kuasa Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, apapun yang menekan hidup kita saat ini, di dalam pandemik ini, Tuhan ingin kita menjadi orang yang sadar bahwa kesusahan ataupun kekecewaan yang kita alami ini tidak akan mengubah cara kita pandang kuasa Tuhan, cara kita pandang kasih Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi orang yang mencari perlindungan dalam hadirat-Nya saat dalam kehancuran dan keputusasaan. Ada ayat mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang putus asa. Betul, saudara? Saat kita hancur hati, saat kita berada di lembah kekelaman hidup kita, saat kita tidak berdaya lagi, datang di hadirat Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Tuhan akan melepaskan saudara daripada keadaan belenggu yang sekarang. Saya percaya apabila saudara datang kepada Tuhan, mendekat di hadirat-Nya, jamahan kuasa Tuhan akan terjadi di dalam hidup saudara. Hidup saudara tidak akan sama lagi seperti kemarin, tetapi hidup saudara akan berubah. Tidak akan sama lagi. Hidup saudara pasti akan berubah. Cara pandang saudara pasti akan berubah. Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen yang tidak mengalah dan tidak mengeluh, namun menjadi orang Kristen yang menang dan orang Kristen yang memberkati. Nah, saudara, sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, orang percaya yang bertanggung jawab, kita juga harus menjadi berkat bagi persekitaran kita. Tuhan ingin kita menjadi orang percaya yang berbuah di saat titik terendah di dalam hidup kita. Berbuah. Bagaimana kita berbuah? Walaupun kita berada di dalam titik hitam hidup kita, kita berada di lembah kekelaman hidup kita. Bagaimana cara kita berbuah? Cara kita berbuah adalah kita menjadi berkat bagi orang. Kita menjadi kekuatan bagi orang.
menjadi saksi bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kita, yang mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Jadikan diri Anda sebagai panji, sebagai saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Yesus, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen harus menjadi berkat. Saya percaya dan saya yakin setiap pribadi kita pernah kecewa, pernah putus asa, pernah berada di lembah kekelaman. Dan saya juga percaya bahwa saat kita sudah kecewa, saat kita pernah mengalami semua itu, kita sudah bangkit. Bukan seberapa banyak kali kita kecewa, bukan seberapa banyak kali kita putus asa, tetapi seberapa banyak kalinya kita bangkit daripada keputusasaan. Kita bangkit di dalam hidup ini. Jika Anda berasa kering di dalam kerohanian saudara, datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita datang dan mendekat? Tutup kamarmu, berdoa. Tutup pintu, berdoa. Bernyanyilah, bawa suami istri kita bernyanyi, angkatkan kidung pujian bagi Tuhan. Lari picing pun tidak apa, saudara. Suara tidak sedap didengar pun tidak apa. Sekadar nyanyi, angkatkan suara saudara dimanapun saudara menyembah. Di bilik kah? Di ruang tamu kah? Di dapur kah? Bawa anak-anakmu, bawa suami ataupun istri, datang menyembah Tuhan. Ambil masa, tidak perlu banyak. Ambil masa sedikit. Dari 24 jam yang kita ada, ambil masa sedikit untuk datang mencari Tuhan. Lebih baik ambil masa sedikit daripada tidak mengambil masa langsung. Kita sibuk dengan urusan duniawi kita, kerja, tugas kita, ngemas ini, ngemas itu, sehinggalah waktu malam dan kita tidur. Saudara, ingin saya berpesan kepada kita, di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, banyak keadaan-keadaan yang tidak terduga terjadi, saudara. Oleh sebab itu saya simpulkan bahwa hidup ini adalah singkat. Hidup ini 1 detik sahaja. Jadi suatu hari nanti setiap daripada kita ini akan kembali kepada Tuhan. So pergunakanlah waktu yang ada ini. Pergunakanlah hidup kita ini sebagai berkat, sebagai saksi, sebagai panji Kristus dimanapun kita berada. Kita boleh bekerja, kita boleh sibuk, tetapi saya ingin pesankan di sini, ambil masa berdoa bersama keluarga. Tidak dapat berdoa dengan orang di gereja sebab pandemik ini, ambil masa, kumpulkan family Anda, kumpulkan ahli keluargamu, berdoa bersama-sama, angkatkan suara dalam doa, bina hubungan di dalam doa keluarga. Itu yang terutamanya, yang paling utama saat pandemik ini. Saat kita dikurung dalam PKP ini, kita harus datang sebagai satu family. Kita berdoa bersama, bangunkan mesbah doa dalam keluarga kita. Maka Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Tuhan akan mengubah cara pikir kita kepada kuasa dan kasih Tuhan. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Tuhan memperdulikan hidup saudara. Tuhan memperdulikan hidup kita semua.
Datanglah mendekat kepada Tuhan. Datanglah bersujud, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Apapun engkau, siapapun engkau saat ini, setinggi mana engkau pernah pergi, sedalam mana engkau pernah pergi, datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yesus Kristus mempedulikan hidup saudara. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang menegur hidup kami pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara terus-menerus dalam hati kami, sehingga hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun Tuhan di tengah-tengah pandemik ini Tuhan kami tidak dapat buat banyak perkara, tapi Tuhan, biarlah kami bermula daripada rumah tangga kami masing-masing. Kami bermula bersama dengan anak-anak kami. Kami bermula bersama dengan istri kami Tuhan, suami kami Tuhan, untuk datang mendekat kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau berada, berkarya di dalam keluarga kami. Bapa, saya berdoa bagi mereka yang saat ini berada dalam keadaan kecewa, putus asa dan tidak berdaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Ada penerobosan terjadi saat ini. Kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka menerima kesegaran. Mereka menerima kekuatan yang baru daripada Engkau. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, kuasa kasih-Mu mengalir dalam hidup mereka. Mungkin ada di antara yang menyaksikan tayangan video ini Tuhan, mereka rasa kering di dalam rohani mereka. Saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau penuhi dengan aliran kuasa-Mu, aliran air-Mu Tuhan, yang tidak pernah putus-putus dalam hidup mereka, sehingga Tuhan hidup mereka akan dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengangkatkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekian, jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karya-Mu